Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novitasari dari kelas 12 Busana B. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview sebuah novel yang berjudul Ranah Tiga Warna. Buku ini diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2011. Buku ini yang berisi 473 halaman ini ditulis oleh Ahmad Fuadi. Buku ini juga merupakan buku kedua dari trilogi 5 Menara. Novel Ranah Tiga Warna diawali dengan kisah Alif yang baru saja menyelesaikan pesantren di Pondok Madani. Selepas itu dilingkup banyak cita-cita. Salah satunya adalah melanjutkan pendidikan di ITB seperti Habibie dan kemudian hijrah ke Amerika. Namun Randai, sahabat karibnya, meragukan kemampuan Alif untuk melanjutkan ke ITB. Apalagi Alif tidak memiliki ijazah SMA. Keinginan Alif begitu kuat untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Dengan semangat menjada-wajada, dia bertekad mengikuti ujian persamaan sekolah menengah atas supaya bisa mendaftar ujian masuk perguruan tinggi negeri. Untuk itu, dia harus belajar lebih keras selama 2 bulan supaya bisa lulus ujian persamaan. Dan akhirnya Alif lulus ujian persamaan meskipun dengan nilai pas-pasan. Melihat nilai yang pas-pasan dan lemahnya dalam hitungan, akhirnya Alif memilih jurusan hubungan internasional. Sebelum ujian persamaan, dia berkeinginan untuk kuliah jurusan teknik penerbangan di Institut Teknologi Bandung. Demi bisa lulus seleksi UMPTN, dia belajar lebih keras lagi. Lebih keras dari belajar saat akan mengikuti ujian persamaan SMA lalu. Dan alhamdulillah usaha Alif membuahkan hasil, yaitu diterima di jurusan Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran di Bandung, Jawa Barat. Meskipun bukan ITB, tetapi Alif bersyukur akhirnya ia dapat kuliah di perguruan tinggi negeri. Tiba saatnya Alif mulai kuliah di Bandung. Alif tinggal bersama Randai dalam satu kamar kos. Karena belum mendapatkan kamar kos, Alif memasuki dunia baru menjadi mahasiswa. Alif harus melewati serangkaian ospek untuk bisa mengenal kampus dan mengenal teman-temannya. Ada bira agak. Tiba saatnya Alif mulai kuliah di Bandung. Alif tinggal bersama Randai dalam satu kamar kos. Karena belum mendapatkan kamar kos, Alif memasuki dunia baru menjadi mahasiswa. Alif harus melewati serangkaian ospek untuk bisa mengenal kampus dan mengenal teman-temannya. Ada Bira, Agam, dan Mehmet. Saat pertama kali masuk kampus, Alif dirundung permasalahan uang bulanan. Ia mencari penghasilan tambahan untuk biaya kehidupannya, sedangkan uang dari orang tuanya hanya pas-pasan sehingga tak cukup jika digunakan. Menceritakan secara detail tentang kehidupan Alif Fikri dari mulai pertemanan, perjuangan untuk bisa berkuliah, bahkan bisa ke luar negeri. Alif dan Randai merupakan sahabat satu kampung yang kerap terlibat dalam persaingan tak langsung. Karena Alif tak merasa jika ia ingin bersaing dengan kawannya tersebut. Namun di satu sisi, Randai selalu berhasil mendapatkan hal yang diimpikan oleh Alif, sehingga Alif merasa jika ia hidup dalam bayang-bayang Randai sepanjang hidupnya. Persaingan tak langsung ini berlanjut ketika keduanya mulai memasuki bangku kuliah. Alif yang sejak kecil bercita-cita untuk memasuki ke ITB harus merelakan pencapaian Randai yang justru memasuki kampus impiannya tersebut. Kini Alif menuntut ilmu di Unpad, kampus ternama lain di kota Bandung. Meski sedikit menyesal karena tak berhasil diterima di ITB, Unpad justru menjadi tempat Alif bertemu dengan Raisa yang kelak menjadi tempatan hatinya. Namun, ia memilih untuk memendam perasaan tersebut dan berfokus pada tujuan hidupnya untuk menempuh pendidikan ke luar Indonesia. Alif memiliki prinsip kuat untuk menjadi seperti idolanya B.J. Habibie. Di sisi lain, Randai ternyata juga mengenal Raisa. Dengan kepribadian dan watak yang cakap dan cekatan, Randai pun saling menaruh hati dengan Raisa.
Alif yang mengetahui ini memang merasa tak rela, namun ia tetap bersabar dan berbesar hati demi menjaga pertemanannya dengan kedua sahabatnya tersebut. Di tengah-tengah usaha kerasnya untuk mencapai impiannya melanjutkan kuliah di luar negeri, Alif semakin diterpa dengan musibah berat saat sang ayah meninggal dunia. Beban hidup dari Alif pun semakin berat dengan segala ujian yang ia hadapi. Ia harus membagi kesabaran untuk menjaga pertemanan, asmara, dan impiannya untuk melanjutkan studi di luar negeri. Adapun kelebihan dari novel Rana Tiga Warna adalah novel ini dapat dibaca oleh semua kalangan. Gaya bahasa yang digunakan sangat menarik, serta mampu memperkaya kosakata dan wawasan berbagai bahasa, terutama bahasa daerah dan bahasa asing. Terdapat catatan kaki di bawah yang menjelaskan arti kata asing tersebut. Selain menuangkan fiksi belaka, namun cerita yang diangkat merupakan pengalaman hidup, penggambaran suasana yang tepat membawa pembaca benar-benar merasakan bagaimana menjelajah benua Amerika. Banyak pesan moral yang terkandung dalam novel ini. Cover yang sangat menarik di mana terdapat sepatu yang membuktikan sejarah bahwa telah menginjak 3 ranah yang berbeda, yaitu dari Minang, Timur Tengah, hingga ke Amerika. Pembatas buku yang unik, yang bergambar daun maple dan itu merupakan khas dari negara Kanada. Walaupun kekurangan novel dari Rana Tiga Warna tersebut diantaranya adalah sama halnya seperti novel lainnya, novel ini memiliki kekurangan penulis lupa dan mengabaikan tokoh Bang Tohar di pertengahan hingga akhir cerita. Padahal ia merupakan orang berjasa dalam kehidupan Alif di Bandung. Lalu, tokoh Alif terasa kurang mendalam. Tidak ada konflik yang berhasil dikelola si pengarang dengan baik dan mendalam. Semua hadir seperti ada yang dipaksa dan hilang begitu cepat. Adapun amanat yang terkandung dalam novel Rana Tiga Warna ini diantaranya adalah kita sebagai umat beragama diwajibkan untuk menuntut ilmu dan mencari ilmu tidak hanya bisa dilakukan di kampung sendiri. Mencari ilmu tidak terbatas ruang dan waktu. Jika kita teguh membela mimpi kita, maka Tuhan akan menolong dan janganlah berputus asa dalam meraih impian. Berusaha dan bekerja keraslah dalam segala hal. Hidup harus tetap dijalani meski sekeras dan sesusah apapun ujian yang akan menghadang, tetap jalani dengan penuh kesabaran. Jika Tuhan mengujimu, ingatlah bahwa Tuhan tidak akan menguji hambanya melebihi batas kemampuannya. Tetap berusaha dan tawakallah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video mereview novel dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.